Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimuradil ambali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatiz zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah zakatu yudhi'u walau lam tamsashun nar nurun 'alan nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah salat Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah aneka nikmat kepada kita dan kepada setiap makhluknya. Kita merasakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, Islam dan ihsan yang makin diamalkan semakin tenang, tentram, damai, harmoni jiwa kita. Makin hidup kita yang dijalani dengan akhlak yang terpuji, maka akan semakin mulia kehidupan yang kita jalani. Sebaliknya, kita mengingkari akhlak yang mulia akan menyebabkan hidup kita semakin sengsara di dunia dan mendapatkan ancaman kelak di akhirat nanti. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam sebagai pencerahan bagi kehidupan manusia, sebagai pedoman kehidupan dunia untuk meraih keberuntungan hidup. Semoga kita selalu istiqomah untuk meneladani dan melanjutkan misi kenabiannya, menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita membekali diri dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci kesuksesan hidup di dunia dan kebahagiaan akhirat kelak hanyalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi solusi dari berbagai masalah yang dihadapi dan dilapangkan rezekinya dari sumber yang tak terhingga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Setiap orang butuh cahaya. Dengan cahaya manusia bisa beraktivitas dan bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya.
sekaligus memakmurkan kehidupan. Sebaliknya, kegelapan menyebabkan manusia tidak bisa berkembang dalam melakukan aktivitas, sehingga di mana saja manusia selalu berupaya untuk mencukupi penerangan dan tersedianya cahaya melalui berbagai ikhtiar, upaya, dan cara yang dilakukan. Salah satu penerangan yang bisa kita nikmati adalah penerangan listrik, lampu, dan semua benda-benda yang bisa mengeluarkan dan memproduksi cahaya. Jamaah rahimakumullah, persoalannya adalah apakah setiap orang bisa mendapatkan cahaya di dunia dan kelak di akhirat nanti? Karena cahaya di dunia bisa digunakan untuk meraih berbagai keberuntungan dalam hidup di dunia ini dan keberuntungan hidup di akhirat nanti. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing mereka dari kegelapan, kekufuran, kejahilan, kemaksiatan, dan kelalaian menuju cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ketaatan, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan mereka kekuasaan, kemenangan, kemuliaan, kehidupan yang baik, perlindungan, dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang kami kutip di depan, surat An-Nur ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasun nar nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya kepada semua makhluk. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang mampu memberikan cahaya dan petunjuk kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang bisa menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang mengikuti petunjuk dan perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi kekuatan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Salah satu contoh orang-orang yang menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para rasul,
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu darinya dan berkewajiban menyampaikannya kepada umat manusia. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mulia di antara makhluknya. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Lalu bagaimana kita sekarang ini bisa memperoleh cahaya yang Allah berikan kepada seluruh umatnya? Apakah kita layak, pantas untuk mendapatkan cahaya yang Allah janjikan kepada semua makhluknya? Cara mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beriman dan beramal soleh, serta mengikuti petunjuk dan perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah: pertama, taubat dari segala dosa dan kesalahan dan memperbaiki diri dengan taubatan nasuha. Karena manusia adalah tempat dosa dan salah, maka solusi yang harus kita lakukan adalah kita segera bertobat dan berikrar untuk tidak mengulangi lagi kejahatan atau perbuatan dosa di masa yang akan datang dan di sisa usia kita masing-masing. Kemudian mempelajari ilmu tentang Allah dan Rasul-Nya, yaitu ilmu-ilmu yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa mendatangkan hidayah dan cahaya bagi kita. Berikutnya adalah memperkuat iman dengan percaya dan yakin akan kebenaran iman dan rukun iman, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para nabinya dan rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Berikutnya adalah berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu Islam, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik yang nyata-nyata kita lakukan maupun yang yang samar-samar kita lakukan, yaitu ujub, riya dan sombong. Karena itu adalah mendekati kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah mendirikan sholat tepat pada waktunya, as-sholatu ala waktiha, dan menjaga khusyuk dan hikmat dalam sholat. Karena sholat adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Yang berikutnya adalah mendekatkan diri ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjid, dan menjadikannya sebagai tempat ibadah, berzikir kepadanya. Karena masjid adalah tempat terbaik untuk mendapatkan cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita 1 minggu tidak datang ke masjid, berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Ada sesuatu yang bermasalah. Tentu itu tidak hanya cukup hanya 1 minggu sekali. Maka kita tingkatkan dosisnya, kita tingkatkan frekuensinya, kita tingkatkan kuantitasnya dengan sholat 5 waktu yang lain. Sekalipun itu adalah berat, perlu kita ikhtiari untuk kita sempurnakan di sisa kehidupan kita. Karena kita bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak ada manfaatnya, dan kita alokasikan waktu lebih, sementara untuk yang pokok kita tinggalkan, bahkan kita sepelekan. Maka jamaah rahimakumullah, kita makmurkan masjid kita penuhi masjid kita seperti halnya sholat Jumat di waktu-waktu sholat yang lain. Kita sisihkan, kita usahakan, investasikan waktu kita untuk beribadah kepada Allah di masjid yang mulia. Karena sholat jamaah afdalu min sholati fad'i bisab'i wa isrina darajat. Karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dan pahalanya 28 derajat.
Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah berbuat baik kepada sesama makhluk, terutama kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, fakir miskin. Karena berbuat baik adalah salah satu sifat orang-orang yang beriman dan mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka salah satu yang bisa mendapatkan cahaya dari Allah adalah karena amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariatnya. Amal soleh bisa mendatangkan pahala, keberkahan, dan cahaya bagi pelakunya di dunia dan akhirat. Amal soleh bisa berupa ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau berupa amal yang terkait dengan muamalah seperti perdagangan, bekerja, menuntut ilmu, berbuat baik kepada sesama. Amal soleh juga bisa berupa amal jariyah, yaitu amal yang terus mengalir pahalanya meskipun pelakunya sudah meninggal dunia, seperti mendirikan masjid, wakaf untuk sarana prasarana masjid, seperti pengadaan AC untuk membuat nyaman masjid kita, donasi pembangunan dan pengembangan masjid dan fasilitas yang lain, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu atau mewariskan Al-Quran kepada generasi muslim yang akan datang, karena mereka adalah pelanjut generasi. Qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Anak-anak adalah permata bagi orang tuanya. Mereka kelak adalah akan menjadi permata bagi orang tuanya, yang diharapkan mereka bisa menjadi leadernya orang-orang yang soleh dan solehah. Waja'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpinnya orang-orang yang soleh. Itulah yang kita harapkan dari generasi-generasi yang kita tinggalkan, sehingga mereka bukan generasi yang madesu, masa depannya suram karena perilaku dan akhlaknya, tapi sebaliknya generasi yang memberikan pencerahan, memberikan cahaya, harapan, dan akan menjadi wasilah bagi kita sebagai waladun sholihun yad'u lahu, anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itulah tabungan amal yang kelak akan kita petik di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan untuk beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cahayanya yang membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi mura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal aulatil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas, fa ya ayuhal hadirun, ittaqullah, 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 ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqan ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalu salaha wa awsatu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.